Nuwun, rahayu, rahayu kang minantu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan lan karaharjan, tansah kajiwa lan kasarira dumateng kula dalasan panjenengan, awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Kula Muhammad Yunus Rafandi, mahasiswa saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Basa lan Seni. Wonten mriki kula badhe ngawontenaken wawancara ngenani bab toleransi kagem njangkepi tugas mata kuliah terampil wicanten Jawi ingkang dipun ampu kaliyan Bapak Dr. Andes Sugeng Adipitoyo MSI. Samenika kula sampun kaliyan Bapak Pendeta Timotius Dedia minangka pendeta saking Gereja Sidang Jemaat Allah Griya Pamulian Kertosono. Bapak Pendeta Timotius Dedia sampun dados pendeta awit yuswa bertugas di sini atau menjadi pendeta? Menjadi pendeta sejak 97. Sasanes punika inggih nindakaken pakaryan Betul. Pun dados pendeta. Lajeng niki wonten pitakenan. Menapa piwulang bab toleransi sampun dipun pahami kaliyan warga Bebrayan Kertosono. Bahasa Indonesia nggak mau sama seperti sekali berjalan Jawa bahasa Jawanya ini. Ya, toleransi beragama sudah kita terapkan cukup lama. Kami bekerja sama dengan awalnya itu dengan satu pondok pesantren di Rawang Kekudi Amani. 2 bulan yang lalu meninggal beliau. Ini atas kegiatan yang diadakan oleh pemerintah wilayah Kecamatan Kertosono. Waktu itu Pak Dandim Sanupanamanya memberikan semacam pancingan untuk bersatunya antara pemerintah, warga, dan tokoh-tokoh agama, baik Kang Thomas, dipancing untuk inisiatif ayo bersatu padu membangun Kertosono. Kemudian terbentuklah sebuah komunitas kecil. Saat itu kami merintis bersama Apaliyah Udin. Hanya beberapa orang yang terlibat di dalam pengembangan tentang toleransi beragama. Dan beberapa orang kemudian setelah booming apa ini tentang toleransi yang kita rangkum melalui tokoh-tokoh FKKUP, bukan FKUP, baik FKUP bentukan pemerintah. Kalau FKKUP itu bentukan dari Toga dan Thomas untuk wilayah Kertosono. Saat masuk ke pondok-pondok pesantren, kita suara minta restunya dari tokoh-tokoh agama. Ada yang setuju mendukung, tapi ada pula yang bersikap seolah tidak perlu dengan toleransi itu. Nah, setelah kami ditopang oleh Profesor Fajar Nur Fajar Arif, baru 1 minggu kemarin beliau meninggal, kita bisa mengadakan gerakan yang cukup bagus, sangat baik. Karena kan ada umpan yang bisa kita berikan ke Toga, Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk dibantu oleh Prof. Fajar ini. Bagi anak yang sudah lulus S1 pengen dia beasiswa S2, tapi ini yang membantu untuk kelolosan.
program itu apa saya lupa, dengan program beasiswa yang ditopang oleh pemerintah. Yang awalnya dari situ Mas, ada pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dikumpulkan tak camat di Pendopo. Kemudian kita tindak lanjuti, termasuk waktu itu kami ke Pak Haji Komang. Itu beliau kurang setuju karena khawatir ini nanti cuma dipakai untuk politik. Waktu itu hampir pilkada menurut saya. Nah, politik beliau tidak setuju. Kemudian yang mendukung kami secara langsung waktu itu awal berdirinya KKUP Toleransi Beragama itu pondok Miftahullah Lawan, kemudian pondok Baidah seberang jalan ini. Ya. Kemudian satu lagi pondok pesantren yang ada di Pan dan Arum tahun Kertosono Barat sedikit kiri jalan. Nah, dari situ setiap kali kita mengadakan acara semua menopang, satu dengan yang menopang. Pernah kita adakan jalan siar sebagai bentuk actionnya sebuah toleransi. Kita mengadakan jalan siar yang punya duit menopang dengan keuangan, yang punya masa menopang dengan masanya, yang punya ide kreatif mereka paparkan di situ. Semua bisa berjalan bagus. Nah, satu contoh lagi, ketika Sanawiyah Miftahullah di Lawak mengikuti lomba toleransi tingkat nasional. Waktu itu kami share di akan kerja di akan itu, dan puji Tuhan target yang dicapai untuk Sanawiyah MTS Miftahullah menjadi juara satu tingkat nasional. Nanti kalau kalian pengen ketemu tokoh toleransinya, silahkan ke Pondok Lama. Diutus Romo Timotius itu nanti mereka sudah tangkap. Nah, kurang lebihnya itu tentang toleransi yang kita lakukan sangat bagus. Jadi sebenarnya ini sampun kita pernah ada ya? Sudah. Yang merintis kami dengan ibu dan terjadi kelucuan karena ibu belum pernah masuk pondok di ajaran Muslim. Laki perempuan bukan muridnya kan gak bisa jalan, bisa malumnya istri waktu itu saking semangatnya langsung tangan kiri salah semua. Sudah di rumah saya jelaskan, istri ketawa, gak ngomong awal-awal masih. Ya seperti itu gambaran toleransi yang berjalan. Pananggapi kok dari warga berbayar kertas sama mungkin nampi nopo nolak Sangat bagus menerima dengan apa adanya. Bahkan seperti kami ini, seperti satu contoh, besok tanggal 9 Sabtu depan itu kami mantu di sini. Di samping warga gereja yang terlibat, masyarakat menyodorkan diri. Pak, aku pakai terserah, posisikan di mana, kematian mantu itu. Kita masyarakat, tokoh agama diri kok bisa penuh ini. Kami kompak, saling menjaga, saling melindungi, saling menopang, dan diharap tidak terbuka celah sedikit pun untuk apa yang bahasa kasar yang menghancurkan toleransi dan kedatangan.
belum sampai ke kasus dulu, belum sampai. Terus kan iki sampun dicakaken nih kalian warga sudah. Iki bab cacahan ini sampun mangertosi iku nggih sampun terus hormati nggih sampun. Sudah, Terus niku yung iku nggih sampun dicakaken. sudah. Terus niku wau napa mandan Ya, niku yung betul. Di lingkup sekitar RW mereka punya komunitas-komunitas kecil yang mereka akan seperti awal tahun ini kemarin kita kompak, kemudian pas ada kesempatan dari Pemprov dari Bidang Mesra dan Indonesia, satu gereja di tempat ini bersama dengan 6 pondok pesantren wilayah Telon dan sekitarnya masih lingkup sekitar sini. Karena kerjasama yang indah itulah Kesra dan Dinas Sosial Dinsos memberikan apresiasi kepada tokoh ini. Kami diberi sound baru. Sound ini kemudian disebut di sana. Total lumayan banyak. Itu lumayan banyak. Pemerintah terlibat menopang kita dengan keuangan, dengan motivasi-motivasi yang sejajar dengan program baik KKUB, anggota KKUB dan Mesra Dinsos Provinsi. Sangat baik. terus niki katosipun cara panjenengan meratasi ribet. Kalau betul mencakaken diulang balik toleransi. Waktu Kodir masih ada, sebulan sekali kita mengadakan acara dalam bahasa pondok itu di hutan, di tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, dan santri-santri muda. Itu kita kumpulkan bersama, kemudian bahas sesuatu yang seakan sangat penting dan harus cepat diselesaikan. Itu satu contoh terjadi saat di belakang SMK Asmar itu ada tempat pelatihan entah teroris atau entah apa. Nah, KKUB ikut andil untuk menyelesaikan kapasitas tidak besar dan menurunkan. Karena santri-santri yang datang itu yang diajar oleh pondok atau pondok gak punya tempat permanen. Kalau dibahasakan yang lain, tempat pelatihan bukan rohani tapi fisik. Bentuk supaya berharap badan mereka kelihatan kekar atau yang seperti apa saya kurang tahu. Senin habis pertemuan KKUB, Selasa pagi muncul masalah itu, langsung Koramil bersama dengan Polsek itu bergerak nangkep semua. Itu gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan. Kalau bidang sosial kita lebih cepat. Nah, kalau tentang keamanan menanggulangi teroris kita nggak mampu, tapi kita dimampukan oleh pemerintah kecamatan. Kemudian ada data yang masuk ke grup kami, itu sangat membantu usaha pemerintah memangkas teroris. Ya gak seseru yang dibayangkan seperti film-film itu enggak, ya, tapi cukup untuk andil mengamankan kota kita yang kita kasih.
yang lain masih ada. Menapa piwulang bab toleransi wonten dinten tembe saged dipun dadosaken kaberkahan kaliyan warga budaya? Untuk tahun ini kami jujur kendor, mulai kendor karena tokoh-tokohnya fisiknya menurun, pola berpikirnya juga seperti sama menurun. Nah, penggerak-penggeraknya ini banyak yang sudah tua, seperti saya dari pihak gereja, kemudian dari kelenteng pihak masyarakat yang beribadah di kelenteng, kemudian tokoh-tokoh muslim seperti pondok pesantren mana ini Pandanaru. Sekarang tinggal yang muda-muda, tidak nggak pilih yang dalam bahasa bebas. Anak-anak muda ini tidak sepatriot tokoh-tokoh dari pondok pesantren. Yang muda ini lebih santai, nggak tahu karena sikonya sudah betul-betul aman atau belum, sampai kita juga nggak tahu. Sempat putranya Kiai Hambali Pandanaru, Gus siapa lupa namanya, Gus Muslim itu kalau komunikasi dengan kita perkembangannya gimana dulu. Kita bisa keluar bertemu tokoh-tokoh itu jikalau ada yang jemput. Sementara yang lain dengan fisik yang sudah masuk lanjut usia ini, sekarang tidak seperti dulu. Tapi ya alhamdulillah masih bisa menaungi dan terlibat memberikan motivasi-motivasi yang menyemangati anak-anak muda. Kurang lebihnya itu. Kalau menika niki wonten dinten samangke warga bebrayan Kertosono sampun dumugi tataran ingkang pundi? Menika kados Nah, kita nggak punya standar sampai di mana, nggak punya. Di standar kita tokoh yang atas seperti apa ini Kapustika bagus, kemudian yang lingkup dengan masyarakat secara umum bagus, kemudian baik action dari sebuah toleransi itu cukup bagus. Nah, kita memang nggak punya standar yang paten harus seperti ini, belum kita belum ke situ. Desa menyadari belum sampai ke situ dikatakan seperti kami kalau pas bulan-bulan mendekati Natal, mendekati Paskah bulan Mei itu, dari pihak luar untuk menyangkut kita kesulitan karena sengaja waktu. Dari pihak kami jika lepas jam-jam atau waktu-waktu muslim banyak aktivitas, kita pun juga nggak bisa masuk atau memaksakan diri. Ayo seperti ini supaya kita naik level, next level gitu. Nah, kita nggak punya itu. Ya level-level harus kita lanjutin nanti. Tujuan seperti ini, yang sudah lakukan ini, kemudian ketika next level lagi kita harus berbuat yang lain, program yang baru. Secara langsung memang betul, tapi secara tidak langsung dapat saya katakan sudah bisa dipahami, sudah bisa dilakukan. Ya kurang lebih itu.
napa wonten cara kangge nyepetaken tataran wekasan inggih punika nyembuyung kapitadosan agami ingkang benten saged kalawan wonten ing Ya kita ada cara tradisional banget, kumpul ngopi bareng. Nah dari ngopi bareng kemudian share bareng itu nanti muncul ide-ide. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Sekali lagi tentang level tataran sampai kemana itu kita perlu punya draftnya yang apa perlu. Pembahasan kados-ipun dikajengan panjenengan tumrap piwulang bab toleransi kangge warga budaya Dan saya merasa pribadi dan sudah terlaksana berdirinya gereja GKJW untuk Wiragagasana, pemerintah daerah dan pemerintah tingkat kecamatan dengan togannya, Thomasnya itu sudah untuk ukuran saya sudah terpenuhi target kami, sudah terpenuhi. Hanya seperti kan hanya Kertosono ini yang betul-betul toleransinya itu. Kita merintis ini bukan karena saat itu ada masalah entah ras, entah yang lain, bukan karena pas muncul masalah itu. Dan sebelum muncul banyak masalah kita sudah berdiri. Ada perbedaan dengan yang di Lojara, Nganjuk, kemudian yang di Selatan Walujen itu dan masuk ke Perongkot tahu daerah lain. Nah, mereka bergabung ke kami dari pihak gereja karena ada masalah, bukan karena tidak ada masalah dan mereka bergabung. Nah, saat semua seolah-olah aman, nyaman, seolah kita di zona nyaman itu, mereka nggak berpikir nanti ada gejolak kecil bisa menjadi besar dalam waktu yang singkat. Mereka nggak berpikir seperti itu. Hingga toleransi saat itu termulai dengan penutupan gereja baik yang ada di Rongkot, saya lupa namanya, lupa nama daerahnya, masuk ke kecamatan Rongkot itu. Kemudian setelah Bareng itu ada desa kecil, itu juga ada gereja ditutup. Nah, sementara kami dari berjejaring tentang kebersamaan pemerintah, kemudian melalui KUB-nya tidak mempersulit permohonan IMB untuk kerja di Kertosono. Hari ini mereka dari gereja Kertosono mengajukan permohonan, besok langsung ditindaklanjuti dan selesai. Sekarang cukup sudah berdiri cukup megah untuk ukuran daerah Kertosono ini, sudah lumayan bagus. Itu contoh yang dapat saya sampaikan. sampun matur nuwun wawancara. Nggih, cekap semanten atur saking kula. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Rahayu, rahayu kang winatu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan lan karajan tansah kajiwa lan kasarira dumateng kula dalasan panjenengan. Nuwun. Sastra Jawa ya, makanya bacanya halus.